Selamat datang di channel ini. Rekan-rekan, video kali ini kita membahas terkait dengan mekanisme dan aturan gaji P3K paruh waktu, honorer kode R2 R3 tetap dapat NIP P3K pada tahun 2025. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini, tapi sebelum kita membahas berita terkait dengan P3K paruh waktu ini kepada rekan-rekan yang melaksanakan seleksi P3K tahap kedua, rekan-rekan bisa mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru dengan menghubungi admin. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa salah satu rencana kebijakan dari pemerintah, terutama dari Kemenpan RB terkait dengan honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 adalah mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu. Namun isu P3K paruh waktu ini sampai dengan saat ini belum jelas terkait dengan mekanisme, syarat-syarat serta prosedur pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan hal itu, maka berdasarkan apa yang diberitakan oleh pojok 1, diinfokan terkait dengan mekanisme aturan gaji P3K paruh waktu. Sistem penggajian P3K paruh waktu itu diungkapkan oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Abbas Subagja, sebagaimana dikutip redaksi menjelaskan terkait dengan sistem penggajian P3K paruh waktu. Di dalam penyampaiannya, Abbas Subagja mengaku mendapat banyak pertanyaan tentang sistem penggajian P3K paruh waktu ini. Dijelaskan bahwa sebelumnya sudah ada sejumlah instansi yang telah menghentikan memberikan honorarium kepada honorer atau non-ASN pada tahun 2025 ini. Kondisi inilah yang kemudian memicu kekhawatiran di kalangan honorer atau non-ASN terkait nasibnya pada tahun 2025 atau setelah tahun 2024. Karena itu, menurut Abbas Subagja, Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan surat supaya tetap dianggarkan untuk pembayaran tenaga non-ASN khususnya bagi mereka yang sedang mengikuti seleksi P3K 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan penggajian pada tahun 2025 ini, Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah agar tetap menganggarkan honor atau gaji non-ASN di tahun anggaran 2025. Walaupun tidak ada seleksi, tetap harus dianggarkan karena mereka itu bisa dibayar dari belanja pegawai. Nah, rekan-rekan Abah juga menjelaskan penentuan pun waktu dan paruh waktu, misalnya ada 15 pelamar yang memperebutkan 15 formasi, maka 5 pelamar tersebut tetap dinyatakan lulus tapi diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi Abah mengatakan bahwa mekanisme penetapan P3K paruh waktu itu adalah rekan-rekan yang tidak mendapatkan informasi pada seleksi P3K ini, maka di notifikasi pengumuman itu dinyatakan tidak mendapatkan informasi. Nah, Abbas Subagja menyampaikan maksud dari pernyataan itu adalah tetap lulus tapi diangkat sebagai P3K paruh waktu. Olehnya itu di dalam notifikasi atau pengumuman seleksi P3K itu tidak ada opsi atau tidak ada kalimat tidak lulus, akan tetapi tidak mendapatkan informasi. Perlu diketahui bahwa dalam kode kelulusan P3K 2024 tahap 1, honorer yang dinyatakan lulus adalah yang mendapatkan kode L, sementara honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tidak mendapatkan informasi. Dia akan diberikan NIP tapi penggajiannya belum gaji P3K penuh waktu, tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Nah, ini pernyataan yang cukup menggembirakan, artinya R2 dan R3 ini tidak mendapatkan informasi, akan tetapi kemungkinan akan diberikan nomor induk pegawai, tapi penggajiannya belum sebagai gaji P3K penuh waktu, akan tetapi gajinya sesuai dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, informasi ini disampaikan oleh Abbas Subagja dari Kemenpan RB
Apakah itu berarti honorer yang tidak lulus yang mendapatkan status R2 dan R3 ini secara otomatis diangkat menjadi P3K per waktu? Sampai dengan saat ini kita juga belum mendapatkan informasi terbaru seputar hal itu. Namun rekan-rekan, kita berharap apa yang saya katakan tadi itu betul-betul diterapkan oleh pemerintah. Artinya honorer yang tidak lulus menjadi P3K per waktu itu secara otomatis tetap mendapatkan nomor induk pegawai walaupun mungkin sebagai P3K paruh waktu. Demikian informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.